Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena patah pernah berkata tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan nama saya Bajastu Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2120R1491. Saya dari kelas A5 Prodi STIMIK IMSA Semarang, program jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan masuk pertama-tama pendahuluan terdapat ada latar belakang di era persaingan global yang sangat ketat ini. Penerapan teknologi mutakhir tepat guna dalam mengembangkan usaha yang berdasarkan pada jiwa entrepreneur yang mapan akan ada mengoptimalkan proses sekaligus hasil dari unit usaha yang dikembangkan. Inilah yang disebut technopreneurship, sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship sendiri adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dari sini tumbuhlah unit usaha yang teknologis, usaha yang memanfaatkan teknologi aplikatif dalam proses inovasi, produktif, marketisasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang technopreneurship di era globalisasi. Apa itu technopreneurship? Istilah technopreneurship yaitu hadir karena adanya penggabungan dua kata yang teknologi dan entrepreneur. Artinya technopreneurship adalah seorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Dalam dunia entrepreneurship, teknologi dianggap sebagai sebuah peluang yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha yang tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Nah, kita akan masuk pembahasan bab 2. Ada pula perbedaan antara technopreneur dan entrepreneur. Technopreneurship yaitu dan entrepreneurship terdapat ada perbedaan, yaitu produk, fokus, target pasar, dan manajemen. Produk sendiri menjelaskan tentang perbedaan antara technopreneur dan entrepreneur. Dari segi produk ialah technopreneur cenderung menciptakan produk yang inovatif dan unik seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau produk elektronik. Entrepreneur lebih fokus pada pengembangan dan penjualan produk yang sudah ada pada produk yang lebih umum. Lalu yang kedua ada fokus. Fokus sendiri perbedaan dari segi fokus, yakni technopreneur lebih fokus pada inovasi teknologi dan mengembangkan teknologi baru, sementara entrepreneur lebih fokus pada mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan manajemen operasional yang lebih baik. Yang ketiga ada target pasar. Target pasar perbedaan dari segi target pasar sendiri bisa terlihat bahwa technopreneur cenderung mengejar peluang dari pasar yang berkembang dengan cepat, sementara itu entrepreneur cenderung mengejar peluang dari pasar yang stabil dan sudah ada seperti retail, jasa, dan manufaktur. Dan yang terakhir ada manajemen. Technopreneur lebih mengutamakan pengembangan produk yang inovatif dan unik yang didasarkan pada teknologi baru dan pengembangan terbaru, sementara itu manajemen entrepreneur lebih mengutamakan pengembangan bisnis secara keseluruhan termasuk perencanaan strategis dan pengembangan pasar dan manajemen operasional. Nah, yang selanjutnya di pembahasan ada tujuan technopreneurship. Technopreneurship mempunyai tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, mendorong perkembangan teknologi, dan mendorong perkembangan UMKM. Menciptakan lapangan kerja yaitu dengan munculnya beragam teknologi technopreneurship maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Oleh karena itu, secara tidak langsung technopreneurship berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru.
Yang kedua ada meningkatkan ekonomi. Meningkatkan ekonomi, teknopreneurship dapat berkembang dengan sangat cepat sehingga dapat menarik investor asing untuk memberikan suntikan dana untuk memberi dukungan bisnis yang modern dan bermanfaat. Yang ketiga ada mendorong perkembangan teknologi. Setiap perusahaan pasti berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi teknologi yang memudahkan para penggunanya, efisien dan bermanfaat setiap harinya. Lalu yang terakhir ada mendorong berkembangnya UMKM. Maksud dari mendorong berkembangnya UMKM yaitu dengan adanya teknopreneurship, para UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah akan sangat terbantu karena kemudahan yang ditawarkan dalam menjual produk yang mereka ciptakan. Lalu selanjutnya ada manfaat keberadaan teknopreneurship. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya teknopreneurship ini, di antaranya satu, berkembangnya inovasi, membukanya lapangan pekerjaan baru, mendorong UMKM untuk berkembang, meningkat pertumbuhan ekonomi. Satu, perkembangan inovasi teknologi. Perusahaan startup yang terus mengembangkan inovasi teknologinya semakin memanjakan konsumen dengan semua kemudahan pelayanan yang ditawarkan. Dua, membuka lapangan pekerjaan baru. Maksud dengan membuka lapangan pekerjaan baru yaitu dengan memajunya perusahaan rintisan atau startup tentunya bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru. Tiga, mendorong UMKM untuk berkembang. Para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah merasa sangat terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknopreneur dan dalam memasarkan produk yang mereka ciptakan. Empat, atau yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain mendorong bangkitnya bisnis UMKM atau usaha mikro kecil menengah dan memaksa perusahaan besar untuk berpartisipasi bahkan berkolaborasi. Teknopreneurship sendiri juga telah membuat para investor asing tertarik untuk memberikan suntikan dana, ikut serta dalam bisnis yang menjanjikan ini. Nah, selanjutnya ada contoh teknopreneurship. Banyak contoh dari perusahaan startup yang bisa kita lihat saat ini. Di antaranya ada transportasi, retail, dan perjalanan atau akomodasi. Contoh transportasi sendiri ada salah satunya Gojek. Gojek adalah sebuah fenomena di bidang transportasi Indonesia. Perusahaan rintisan atau startup ini setelah menjadi ikon transportasi modern dengan layanan Gojek atau Gokarnya, bahkan perusahaan taksi legendaris seperti Bluebird pun ikut berkolaborasi dengan Gojek sebagai mitra. Selain Gojek, mulai bermunculan juga startup yang serupa seperti Maxim, Indrift, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada retail. Di bidang retail kita mengenal istilah e-commerce atau transaksi jual beli melalui media internet. Contohnya ada salah satu perusahaan Bukalapak, juga perusahaan startup Indonesia yang fenomenal, perusahaan yang didirikan dari sebuah rumah kos semasa dia di ITB oleh Ahmad Zaki, Nugroho, Heru Cahya, dan Fajrin Rashid. Ini bermula dari modal hanya 80.000 dan tanggal 1 Januari 2010 dengan modal 80.000 yang mereka gunakan untuk memesan halaman website. Namun pada tahun 2011 Bukalapak berhasil menjadi salah satu perusahaan startup dengan label unicorn. Lalu yang terakhir ada perjalanan akomodasi. Dunia traveling juga tidak luput dari perhatian teknopreneur. Di antaranya ada salah satu perusahaan yaitu Traveloka yang didirikan sekitar tahun 2012 ini sudah beroperasi secara aktif di hampir semua wilayah Indonesia. Pelayanan tiketing dan booking hotel secara daring telah menjadi produk utamanya. Lalu selanjutnya ada skill yang dibutuhkan di teknopreneurship untuk menjadi seorang teknopreneur. Jika kamu bercita-cita untuk menjadi seorang teknopreneur, kamu bisa mempelajari beberapa skill yang dibutuhkan ini dari sekarang. Salah satunya memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi, yaitu yang pertama kita harus mulai menyadari kalau teknologi yang digunakan semakin berkembang.
Maka dari itu kita harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi agar bisnis dapat beradaptasi atau bahkan menciptakan teknologi baru yang lebih canggih. Yang kedua ada tadi dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Dapat bekerja sama dalam sebuah tim itu sangat penting. Bagaimanapun dalam sebuah bisnis, kerjasama antar tim adalah hal yang paling penting. Kita tidak akan bisa menjalankan bisnis sendiri karena kita pasti memerlukan bantuan, keahlian dan ide dari berbagai sumber. Maka dari itu kita harus bisa bekerjasama dengan baik dalam sebuah tim, baik itu tim kecil maupun tim besar. Lalu yang terakhir ada memiliki kemampuan problem solving yang baik. Sebagai teknopreneur yang baik merintis bisnisnya, mungkin kita akan menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan penyelesaian masalah. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang teknopreneurship. Lalu saya akan mengambil kesimpulan bahwa menjadi teknopreneurship merupakan salah satu alternatif dalam menunjang kebutuhan finansial saat ini. Dengan dukungan besarnya kebutuhan akan teknologi informasi di segala bidang menjadikan teknopreneurship menjadi suatu bidang karir yang memiliki prospek yang baik. Nah, sekian penjelasan tentang teknopreneurship yang saya jelaskan saat ini. Andai kata ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dari topik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.